Itu karena orang waktu sampai keluarga terutama kan karena orang sayang, orang cinta. Tapi juga pada orang-orang tertentu dalam terang pun karena orang menaruh hormat. Jadi muncullah ini kebiasaan cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Jadi di kalangan keluarga dekat dan sahabat sebagai tanda salam, tanda kita mengasihi mereka, tanda kita menghormati juga. Tapi dalam konteks pembacaan kita malam hari ini, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ketika mencium Tuhan Yesus Kristus ini, itu dikenal sebagai ciuman pengkhianatan, yang menjadi tema pembacaan di sepanjang minggu berjalan ini. Karena ini cuma drama memang ini. Yudas ini dia cuma drama. Dia memang sudah sekian waktu dia, kalau kita baca di Alkitab, dia memang sudah cari-cari. Begitu dia adakan pembicaraan awal dengan para imam-imam ini, dia memang sudah cari-cari waktu kok mau kasih mengkhianati ini Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia tinggal mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Kalau kita pelajari Alkitab, rupanya so ada pertemuan awal dulu antara si Yudas ini dengan imam-imam kepala. Dorang so ada baku dapa dulu sebelum terjadi ini pengkhianatan. Jadi dia dikatakan mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, ketika di Taman Getsemani ini, itu adalah momen yang pas bagi Yudas untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Ini ada kalau kita baca pakar-pakar Alkitab, ada DP unsur-unsur spionase kok ini kejadian ini kalau kita coba-coba baca gali-gali. Karena rupanya waktu itu ini Tuhan Yesus ini banyak orang sayang ceritanya. Toh dia kasih sembuh orang sakit, orang buta melihat, orang pincang berjalan, orang tuli mendengar, orang yang nak bicara boleh bicara, bahkan orang mati dia kasih hidup no. Nyanak mungkin nyanak banyak orang sayang gini orang Tuhan Yesus. Toh? Nah, dalam suasana begitu, rupanya tidak banyak yang tahu bagaimana dinamika pelayanan Tuhan Yesus dari dalam. Jadi ada orang mau kemana, sama dengan orang tuh Pak Yesua, ini minggu mau bikin apa, bulan depan mau bikin apa, terus program. Nah ini mau cari tahu Tuhan Yesus ke program pelayanan waktu itu, kesulitan si orang-orang luar dari pihak imam-imam kepala, mereka tidak dapat informasi, tidak dapat akses. Akhirnya ketemulah mereka dengan si Yudas ini. Nah rupanya Yudas ini walaupun dia kalau kita baca, dia itu orang kepercayaan Tuhan Yesus Kristus untuk mengurus perbendaharaan. Kalau bicara orang yang mau urus perbendaharaan, ya tuh, orang mau tunjuk seorang jadi bendahara pegang doi nyak sembarangan itu, betul tidak? Orang pasti akan kasih orang yang orang percaya, ya kan? Jadi ini orang kepercayaan ini. Yang urus perbendaharaan dia pegang kas. Ini Yudas ini. Jadi dia orang yang dipercaya sebetulnya untuk memanage keuangan dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Tapi rupanya ia bukan orang yang setia. Karena apa? Karena rupanya motivasi dari Yudas Iskariot ini adalah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan dalam konteks melihat Tuhan Yesus sebagai Mesias, tapi dia melihat bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk DP kepentingan diri sendiri. Pada akhirnya dia jual juga kan. Jadi doi yang berbicara di sini, 30 keping perak kan. Jadi ada motivasi yang salah dari Yudas Iskariot ini. Sehingga puncaknya adalah ketika dia menyerahkan Tuhan Yesus. Ketika dia mencium Tuhan Yesus, dari situ orang tahu, oh ini tuh trompet target, TO kalau dia bilang sekarang, target operasi. Jadi walaupun di tentara-tentara ini yang bawa pedang, bawa pentung ini, walaupun dong so dengar tentang Tuhan Yesus, tapi ada ahli Alkitab yang bilang, dorang malah mungkin ada yang belum pernah lihat apa Tuhan Yesus. Ada di petafsiran begitu. Jadi dorang butuh orang dalam, mau yakinkan bahwa ini itu TO, dia ini tuh target operasi. Nah dia kode adalah ciuman. Jadi ciuman yang
diberikan oleh Yudas ini bukan tulus seperti yang awal tadi, cuman yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hormat, penuh dengan salam affection, bagaimana kita saling mengasihi kan. Tapi bukan, ini drama dan juga kode spionase untuk mendapatkan target operasi, yaitu Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itulah dikatakan bahwa proses penangkapan Yesus Kristus ini begitu tragis. Ini orang yang orang percaya ini yang mengkhianati buat orang. Tragis sekali itu. Iya toh? Dalam orang kehidupan, orang bayangkan kalau orang yang orang percaya, orang berikan kepercayaan, kemudian dia mengkhianati. Ini memang betul-betul tragis. Kemudian begitu juga Yesus Kristus diperlakukan sebagai seorang penjahat yang harus ditangkap dengan perlengkapan perang. Ini juga sampai Tuhan Yesus bilang, oh kita selalu ada di sini mengajar pemoni di bait Allah. Ya pemoni datang dengan pedang dan pentung. Nah, ini juga. Jadi perbuatan jahat Yudas Iskariot ini menjadi pelajaran berharga bagi kita orang percaya. Perilaku pengkhianatan yang terjadi ketika pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu berlangsung, ini menjadi pelajaran bagi kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, tapi juga dalam keluarga kita masing-masing. Karena itulah rekan-rekan Panji Yosua, dari kisah ini kita disadarkan bahwa kita sudah tahu bahwa dikhianati itu menyakitkan, tragis, apalagi dikhianati oleh orang-orang kepercayaan kita. Nah, pengkhianatan Yudas dengan ciumannya membuat kita sadar dan terjaga bahwa kepentingan diri sendiri dapat membuat kita atau menjerumuskan kita. Karena itu, rekan-rekan Panji Yosua, kita juga diingatkan bahwa mari kita hidup benar, melakukan tugas kita yang benar sebagai orang percaya dan melakukan kehendak Tuhan Allah. Nah, dalam konteks kita, dalam pelayanan pria kaum Bapa di jemaat kita, terutama spesifik untuk rekan-rekan Panji Yosua, ini juga sebetulnya mengingatkan kepada kita. Mungkin terlalu kasar kalau orang bilang berkhianat, tapi mungkin perlu diingatkan komitmen kita terhadap pelayanan. Bapak-bapak sekalian, dengan penuh kesadaran, penuh dengan keyakinan iman, telah berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, berjanji, ya, saya yakin bersedia dan berjanji dengan sepenuh hati. Ya toh, waktu orang dilantik sebagai Panji Yosua. Jadi malam hari ini kita diingatkan, ini komitmen pelayanan, motivasi untuk kita melakukan pelayanan. Tidak semua orang diberikan kesempatan melakukan perbuatan baik. Dan orang harus menyadari bahwa semua tidak ada yang kebetulan. Bapak-bapak ditempatkan sebagai posisi Panji Yosua, tidak ada yang kebetulan. Itu semua rancangan Tuhan. Dan itu dipersiapkan oleh Tuhan, bapak-bapak jadi Panji Yosua. Untuk apa? Untuk melakukan kebiasaan baik yang mulia dan benar di mata Tuhan. Jadi malam hari ini kita tentu jauh dari Yudas mengkhianati pelayanan, jauh dari itu. Tapi mungkin kita harus diingatkan komitmen kita untuk melayani. Mesti tulus, taat dan setia, ingat itu. Apa yang terjadi pada Yudas itu merefleksikan bagaimana kita harus selalu mengingat-ingat komitmen pelayanan Panji Yosua. Bukan for torang pe pendeta, bukan for torang pe penatua, bukan juga for torang pe gereja, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sebagai manusia orang ada halangan, ada keterbatasan, toh mungkin sakit, mungkin sibuk, mungkin ada perjalanan jauh, mungkin ada urusan penting, ya itu manusiawi. Tapi kalau sekiranya waktu ada sehat-sehat, jangan malas. Kerjakan ini pelayan dengan tulus, taat dan setia. Lihat ini sebagai satu perbuatan baik, dan Alkitab katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini pelayanan Panji Yosua
Pelayanan yang baik, mulia. Kalau orang baca panduan Panjesua, dia landasan Panjesua ini adalah untuk membesarkan nama Tuhan Yesus. Ada tupoksi, ada menggerakkan pria kaum bapak untuk membaca Alkitab, bersaksi, melayani, untuk menciptakan rasa aman, nyaman di tengah-tengah jemaat, untuk membuat pelayanan jadi efektif dan efisien. Itu semua ada di tupoksi Panjesua. Jadi ini pelayanan yang besar, pelayanan yang mulia, pelayanan yang baik. Mari orang kerjakan dengan rajin, tulus, taat dan setia. Itu Tuhan Yesus sudah janjikan itu. Bahkan ketika kalau dalam kita lihat dalam ayat Nats di pagi tadi di gereja, itu dikatakan ya kalau kita meninggalkan rumah kita untuk kerajaan Allah, maka Tuhan akan membalas dengan berlipat ganda. Itu nats pembimbing di khotbah hari ini. Jadi kalau orang kasih tinggal rumah, mau melayani sebagai Panjesua, ada janji di situ. Tuhan akan membalas berkat ganda buat orang, lipat ganda. Jadi bapak-bapak sekalian, mari malam hari ini sengaja. Ini momen yang pas menurut saya. Sekali lagi kita jauh dari sosok Yudas Iskariot. Mudah-mudahan jangan sampai begitu, mengkhianati Tuhan Yesus. Tentu orangnya tidak begitu. Tapi tidak ada salahnya komitmen dari rekan-rekan Panjesua diingatkan dan disegarkan kembali. Dan jangan takut, karena janji Tuhan, kalau kita melaksanakan kebiasaan baik melayani ini, ada berkat-berkat untuk orang. Untuk orang pribadi, keluarga, bahkan berkat itu berlanjut sampai di anak cucu, sampai di generasi-generasi yang belum ada. Itu dijanjikan. Jadi mari orang tetap rajin, tetap taat, tetap tulus, tetap setia melaksanakan panggilan-panggilan ini. Bahwa mungkin orang ada kelemahan, bahwa orang ada kekurangan, baik di internal Panjesua maupun juga di eksternal Panjesua. Dalam hal ini mungkin Poksi. Semua orang masih manusia. Bahwa ada kelemahan, ada yang perlu orang koreksi, ada yang perlu orang bangun. Orang komunikasikan bersama, baca cerita baik-baik. Ya toh? Kasih masukan yang konstruktif. Poksi juga banyak kelemahan. Jadi kalau soal bicara keterbatasan, dalam keadaan serba terbatas orang saling membantu. Poksi juga dengan segala keterbatasan, kalau boleh bantu, boleh suntik papan Yesus, orang bantu. Walaupun orang juga dalam keadaan keterbatasan ini semua. Jadi ada kelemahan dalam pelayanan, iya. Tapi mari orang diingatkan komitmen kita. Mari orang laksanakan ini pelayanan dengan rajin, tulus, sekali lagi tulus, taat dan setia. Ada berkat Tuhan tersedia buat orang. Yang penting komitmen iman. Jangan meninggalkan komitmen iman. Orang berbicara di depan gereja. Sehingga tugas kita, baik sebagai Panjesua dan pria kaum bapa secara umum, diingatkan bahwa sebagai orang percaya adalah hidup benar dan melakukan kehendaknya. Rajin baca firman Tuhan, mengundang Roh Kudus dalam hidup supaya kita diarahkan Tuhan Allah untuk selalu hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.